Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembahasan matematika terapan, yaitu masih terkait dengan deret Fourier. Nah, di sini kita akan bahas dua soal, insya Allah ya. Nah, kalau nanti videonya terlalu panjang, mungkin saya akan part menjadi ada part satu dan nanti ada part 2. Kalau nanti videonya terlalu panjang, tapi kalau masih memungkinkan kita akan jadikan dalam satu video. Oke, nah di sini kita akan coba bahas kemarin di sini kita ada eh, pertanyaan, yaitu di mana satu itu pertanyaannya adalah tentukan deret Fourier di sini ya. Deret Fourier dari di sini. Nah, deret Fourier. Nah, dengan fungsinya itu adalah fx sama dengan di sini adalah 8x sama 16. Nah, kemudian yang maaf 8x ya. Nah, ini di sini 8x dan 16, di mana 8x di sini dari x lebih besar dari sama dengan 0 sampai kurang dari 2. Nah, sementara yang 16-nya itu adalah dari 2 di sini 2 terus sampai sama dengan 4. Nah, bagaimanakah untuk penggambarannya di sini? Nah, berarti kalau seperti ini kan, kalau yang 8x itu kita buat dulu di sini, contohnya adalah misalkan di sini adalah Y sama dengan 8x. Nah, kalau saya masukin X-nya itu 1 ya, berarti kan 8 dikali 1, maka Y-nya sama dengan 8. Kalau saya masukin X-nya 2, berarti 8 dikali 2. Nah, di sini kan sama dengan 16, gitu kan ya. Nah, maka di sini kita buat dulu gambarnya. Maka di sini X, nah terus di sini adalah Y. Berarti ketika fungsinya adalah yang 8x, ketika X-nya di sini dia adalah 1 gitu ya. Nah, ketika 1 dia akan jadi 1 ya, misalkan ini adalah 2 nih. Ini 2. 2 sampai 4 gitu kan ya, 2 4 terus di sini 6. Nah, ketika dia 2 di sini ketika di sini 1, maka Y-nya adalah 8. Berarti kan kalau 1 itu adanya di tengah-tengah. Nah, kira-kira misalkan 8 adanya di sini misalnya. Ya. Nah, misalkan 8 adanya di sini, maka dia begini. Nah, terus ketika dia sini 2, misalkan di sini adalah 16. Nah, maka yang di sini ini adalah 16 gitu. Nah, maka kalau begitu ketika X-nya adalah 2, di sini kan jadinya 16 ya kan? Nah, ketika X-nya 2 di sini, yang ini dia adalah 16. Maka di sini ketika bentukannya adalah aljabarnya bentuknya seperti ini, yaitu cuma X, maka gambarnya hanya bentuknya adalah linear. Artinya adalah hanya garis lurus aja. Hanya garis lurus saja ya. Itu dari 2 sampai 4. Dari 0 sampai 2, maaf ya, dari 0 sampai 2 ya kan, ini nolnya, di sini adalah 2. Nah, terus kemudian dari 2 sampai 4, nah di sini kembali lagi, dia di sini adalah 18. Maka kita buat garis lurus aja, ya kan? Nah, di sini dari 2 sampai 4. Nah, seperti itu. Nah, begitu di sini dari 4 sampai 8, ini kan akan terjadi pengulangan, ya kan? Nah, di sini dia akan terjadi pengulangan, maaf. Nah, kira-kira gambarnya bentukannya adalah seperti ini ya. Nah, terus dia akan begini lagi. Nah, begitu seterusnya. Kira-kira grafiknya adalah seperti ini. Maka kalau sudah ada terjadi pengulangan, maka kan dari sini sampai ke sini itu adalah kita katakan sebagai si lambda. Maka lambdanya itu kan sama dengan 4. Nah, di sini L-nya itu kan sama dengan 2 ya. Nah, maka dari sini yang pertama kita tentukan dulu adalah si A0. A0-nya itu berapa? A0 sama dengan, nah, ini fungsinya ada dua, dan di sini fungsinya adalah aktif ya. Fungsinya 8x itu bisa diselesaikan, terus kemudian 16 juga bisa diselesaikan. Maka di sini kalau kita tulis rumusnya dulu, berarti kan rumusnya 1/L ya. Terus integral dari 0 sampai maaf, dari minus L ya, minus L sampai L. Nah, terus di sini adalah fx terus dikali dengan cosnya, kalau ketika A0 maka cosnya cos 0 dx. Nah, maka dari sini, ini di sini adalah 1/L. 1/2. Nah, ini karena ada dua fungsi, kita buat kurung kurawal seperti ini ya. Kita buat kurung kurawal seperti ini. Maka yang pertama di sini kan adalah integral. Yang pertama adalah integral dari 0 sampai 2 di sini. Fx-nya adalah 8x. Nah, terus dikali dengan cos 0. Di mana cos 0 itu nilainya kan sama dengan 1. Nah, terus ditambah ya. Ditambah di sini adalah dari 2 sampai 4, ini adalah 16 dikali dengan cos 0. Nah, ini adalah dx. Nah, gini kan?
Nah, maka dari sini adalah ini di sini setengah, terus di sini adalah integral dari 8x, berarti kan jadinya adalah ini kan kita anggap misalkan ini pangkatnya adalah pangkat 1 ya. Berarti kan di sini adalah 8/2 ya. Jadi di sini adalah 8/2. Nah, 8/2 x kuadrat gitu ya. Nah, di sini kan ini udah pasti sama dengan 1. Berarti kan nggak usah kita integralin ya. Gitu kan ya. Nah, maka 8/2 bisa langsung saya sederhanakan menjadi 4 ya. Nah, menjadi 4. Nah, ini udah dengan batasnya kalau yang ini adalah dari 0 sampai 2. Nah, terus ditambah nih. Kalau 16 diintegralkan ya udah tinggal ditambah aja. Di sini adalah 16x gitu langsung 16x dengan batasnya adalah dari 2 sampai 4. Nah, udah dari sini berarti tinggal kita coret dulu angka 2-nya. 2 di sini kita substitusi ke 4, kita substitusi ke 16. Berarti ini habis, ini di sini tinggal 2, yang di sini tinggal 8. Maka ya udah tinggal kita masukin. Berarti pada saat di sini ini kalau 2-nya saya keluarin berarti kan 2. Nah, yang pertama di sini 2 terus x kuadrat. X kuadrat dimasukin angka 2. Berarti 2 kuadrat ya. 2 kuadrat terus dikurangin 0. Gini ya. Terus ditambah nih, ditambah 8-nya saya keluarin. 8-nya saya keluarin, terus di sini tinggal x doang kan. Berarti yang besar kurang yang kecil 4 dikurangin 2 gitu loh. Ya. Nah, sama dengan jadi di sini sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8 ya. 8 terus ditambah ini 4 dikurangi 2 itu kan 2. 2 ditambah 2 dikali 8 jadinya sama dengan 16. Ya. 16 ditambah 8 ya sama dengan 24 ya. Oke, nah seperti itu. A0-nya adalah segini 24. Jelas ya? Nah, terus kemudian buat yang AN-nya di sini, nah kita coba di sini mudah-mudahan nanti muat ya. Oke, nah untuk AN-nya berarti di sini adalah AN-nya sama dengan, nah ini integral. Nah ini integral. Ini nggak usah saya tulis lagi, berarti di sini langsung ya, dimana di sini adalah 1/2 gitu ya, 1/2. Terus di sini integral dari apa? Oh ya, kita buka kurung kurawal dulu ya, karena kan ada dua fungsi. Nah, ini adalah dari 0 sampai 2, di sini adalah 8x. Nah, ini adalah cos npx. Cos npx pernya adalah per L per 2 dx. Nah, terus ditambah ini integral dari berapa? 2 sampai 4. 2 sampai 4 di sini adalah 16 cos dari npx per 2 dx. Nah, seperti ini. Tutup. Nah, maka dari sini hasilnya sama dengan, nah ini berarti, nah ini kalau kayak gini kita selesaikan dulu pakai cara parsial kan ya. Kita selesaikan dulu pakai cara parsial. Maka kalau begitu di sini adalah hasilnya gini. Berarti yang ini adalah 8x, terus yang di sebelah sini dia adalah, kalau enggak parsialnya saya taruh di mana ya supaya lebih gampang ya. Oke, saya taruh di atas aja deh supaya muat nanti saya taruh satu di sini ya. Oke, saya maaf, di sini saya ulang lagi. Nah, misalkan saya cara parsialnya saya taruh di sebelah sini nih. Nah, berarti di sini adalah 8x. Nah, terus yang di sini dia adalah si cos dari npx per 2, npx per 2 gitu ya. Nah, maka kan yang di sebelah sini ini adalah diturunin, kalau diturunin menjadi 8. Nah, diturunin lagi dia jadi 0 gitu ya. Nah, terus kalau cos diintegralin adalah menjadi sin ya. Kan kalau sin diturunin dia jadi cos. Berarti kalau cos diintegralin dia jadi sin. Nah, maka di sini dia adalah menjadi, ini masih tetap satu perturunan dari ini. Satu perturunan dari ini itu sama dengan 1/np per 2 gitu. Jadi kan sama aja dengan 2/np ya. Nah, 2/np di sini 2/np, terus di sini adalah sin. Sin dari npx per 2. Nah, ini gini. Ya kan? Nah, terus diintegralin lagi. Kalau sin, nah sin itu berarti diintegralin sin jadi cos, cos berubah jadi min sin, berarti min cos ya. Berarti di sini adalah min cos. Nah, min di sini kan 2/np ini masih harus kita kalikan lagi dengan turunan ini kan ya. Nah, kita kalikan lagi turunan ini maka menjadi 2/np dikali dengan 2/np, maka menjadi 4 per di sini adalah n kuadrat pi kuadrat gitu ya.
Nah, terus menjadi cos dari NPX per 2. Nah, jadinya seperti ini. Maka dari sini tinggal kita buat plus, min, plus. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita kalikan diagonal di sini ya. Nah, di mana ini kita kali ke sini, yang ini kita kalikan ke sini, gitu. Nah, sementara kalau yang 16 di sini, 16 ini kan tinggal kita keluarin, terus tinggal kita integralin si cos dari NPX per 2 aja, gitu, ya. Nah, maka hasilnya di sini sama dengan ini adalah setengah. Nah, terus yang di sini, nah ini berarti hasilnya menjadi berapa? 8 dikali 2 kan jadi 16x ya. 16x terus 16x per NP, 16x per NP. Terus di sini adalah sin dari NPX per 2 gitu. Nah, terus min ketemu min dia jadi plus di sini, plus dari 32 per n kuadrat pi kuadrat terus cos dari NPX per 2. Nah, dalam batasnya di sini adalah dari 2 sampai maaf dari 0 sampai 2 ya, dari 0 sampai 2. Nah, ini gini, terus ditambah. Nah, ditambah dengan nah integralnya dari ini berarti jadi apa? Nah, 16-nya kan bisa saya keluarkan nih, 16-nya saya keluarkan. Terus dari sini kan integral dari ini kan kalau cos itu diintegralin kan jadi sin ya. Jadi di sini adalah 2 per NP gitu ya, 2 per NP. Nah, 2 per NP sama aja kayak gini sebenarnya ya, sama aja kayak yang di sini 2 per NP sin dari NPX per 2 dengan batasnya adalah dari 2 sampai 4. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah dari sini kita lakukan lagi di sini coretnya. Nah, ketika 2 kita coretin semuanya sama yang ke dalam-dalam ya, sampai yang ke dalam-dalam. Maka di sini kan 2 habis, ini tinggal 8, yang di sini tinggal 16 gitu kan ya. Terus yang di sini duanya ini 2 sama 2 kan coret, yang ini di bawah, yang ini kan di atas. Nah, jadi ini tinggal 16 doang. Nah, maka kalau begitu dari sini tinggal kita masukin deh hasilnya. Kalau kita masukin apa batasnya. Nah, ketika kita masukin batasnya berarti menjadi yang ini nih. Nah, berarti kalau kita mau masukin batasnya ini pun sebenarnya udah ketahuan ya ketika dia dalam sin. Nah, sin bilangan berapapun kalau ketika bilangan bulat dia pasti akan jadi 0 sebetulnya. Nah, maka kan di sini hasilnya ketika yang dimasukin yang pertama dulu nih. Nah, yang pertama dulu itu sebenarnya kalau saya masukin di sini 2 ya, berarti kan 8 dikali 2. Ya kan 8 dikali 2 16 kan ya sebetulnya ya. 8 dikali 2 ya kan. Di sini adalah 16 per NP gitu ya. 16 per NP terus di sini adalah sin. Nah, duanya dimasukin ke X kan berarti menjadi sin NP. Nah, ini kan ketika dimasukin N berapapun dia pasti akan jadi 0 gitu kan ya. Nah, terus yang di sini ditambah 16 per di sini adalah n kuadrat pi kuadrat gitu. Nah, terus di sini adalah cos dari NP. Nah, ini adalah cos NP. Nah, cos NP di sini dia tidak 0. Cos NP di sini dia tidak akan 0 ya. Karena kan pasti nanti dimasukkan berapapun n-nya. Nah, yang di sini nih yang sin gitu, itu yang 0. Nah, terus ketika di sini kita mau masukin yang 0 di sini. Nah, kita masukin yang 0. Nah, berarti kan dikurang yang masukin 0, berarti kan ini udah pasti 0 ya. Karena 8x berarti 8 dikali 0 ini udah pasti 0. Nah, kalau saya masukin 0 di sini, nah ini cos 0 itu bukan 0. Cos 0 itu nilainya adalah 1. Berarti kan masih ada nilainya ya. Jadi di sini adalah ditambah 16 per di sini adalah n kuadrat pi kuadrat. Nah, ini adalah begini. Gitu. Nah, terus baru ketika saya masukkan yang 4 sama 2. Nah, di sini 4 sama 2. Nah, ini dia di sini kan ketemu sin lagi nih sebenarnya. Nah, ketika saya masukin 4 sama 2 berarti di sini ya kalau kita kurangin. Nah, kalau enggak ini sebenarnya ketika dia ketemunya adalah sin berarti kan di sini pasti akan jadi 0 ya. Nah, ini kan tadi yang dimasukin yang batas pertama 0 sampai 2 ya. Nah, ini yang pertama. Nah, terus ditambah. Nah, ini ketika saya masukin 4, nah berarti kan di sini sin 4 sin 2 NP kan jadinya ya. Sin 2 NP dikurangin dengan sin NP. Maka di sini jadinya adalah 0 ditambah 0 gitu. Maaf, 0 dikurangin 0. Jadinya 0 dikurangin 0 gitu. Nah, ketika batas yang ini. Nah, maka di sini pun
ini juga nilainya juga udah pasti 0 karena dia adalah si sin gitu kan. Ini udah pasti sama dengan 0. Maka yang tersisa itu hanya yang cos dengan yang ini aja gitu. Maka jadinya di sini adalah, nah kalau kita langsung bikin kita sederhanakan ini menjadi 16 per n kuadrat pi kuadrat. Nah, 16 ini terus di sini adalah cos dari NP, cos NP dikurangin 1 ya, karena kan ini kan min. Nah, ini kan min, berarti kan sama aja min 1 gitu loh. Ya, jadi ini 16 NP-nya saya keluarkan dulu. Nah, maka kan yang ini kan tinggal 1 ya. Nah, seperti itu. Nah, ya udah baru deh dari sini berarti tinggal kita buat ini adalah si AN-nya. Nah, maka dari sini kita salin lagi ya, 16 per N kuadrat Pi kuadrat. Nah, kita tulis. Maka dari sini nilai dari AN-nya sama dengan 16 per N kuadrat Pi kuadrat. Itu terus di sini adalah cos dari NP, terus dikurangin 1. Nah, begini kan ya tadi ya. N kuadrat Pi kuadrat cos NP dikurangin 1. Nah, maka dari sini kita uji deh. Maka ketika di sini N-nya sama dengan 1, hasilnya berarti kan jadi sama dengan 16 per Pi kuadrat ya. 16 per Pi kuadrat terus cos pi berarti kan ya. Nah, cos pi dikurangin 1. Cos pi kan nilainya sama dengan min 1 ya. Selalu sama dengan min 1 ya kan. Nilainya selalu sama dengan min 1 karena cos ganjil. Cos ganjil pasti sama dengan min 1. Nah, min 1 min 1 berarti kan jadinya adalah minus 2. Minus 2 berarti dikali 16 jadi minus 32 per pi kuadrat. Nah, sekarang di sini berarti ketika dia di sini n-nya sama dengan genap ya. Kalau cos genap itu kan berarti kan sama dengan 1 nih. Cos genap kan sama dengan 1. Maka cos genap itu selalu tidak ada ya. Karena kan di sini selalu nilainya tidak boleh sama dengan 1. Gini kan. Nih, ini kalau nilainya dia sama dengan 1 ya, kalau dia nilainya sama dengan 1 kan berarti artinya habis si AN-nya kan. Maka di sini tidak hanya berlaku untuk ganjil gitu. Ini hanya berlaku untuk ganjil. Berlaku untuk ganjil. Nah, seperti ini deh, ya. Nah, maka di sini adalah berarti pada saat n-nya sama dengan 3. Nah, di sini ya pada saat n-nya sama dengan 3, maka di sini adalah 16 per 9 pi kuadrat. Nah, terus baru dikali dengan minus 2. Dikali minus 2, ya benar ya, dikali dengan minus 2 berarti sama dengan minus 32 per 9 pi kuadrat. Dan seterusnya, berarti pada saat di sini n-nya sama dengan 5, berarti hasil, iya ya benar ya, karena kan di sini 3 ya, cos 3 pi itu kan masih cos ganjil ya. Nah, cos ganjil itu kan min 1. Ya, betul-betul. Nah, berarti di sini pada saat n-nya 5 berarti menjadi minus 32 per 25 pi kuadrat. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti AN-nya tuh ada ya. Nah, udah deh, mudah ya gitu. Nah, terus baru di sini si BN-nya kita cari sekarang BN-nya. Maka nilai BN itu adalah di sini 1/L tadi ya, 1/2. 1/2. Nah, terus di sini adalah integral. Nah, integralnya karena di sini ada dua fungsi, kita kurung Kurawa lagi. Integral dari 0 sampai 2 di sini adalah 8x. Nah, ketika BN di sini adalah sin. Sin n px per 2 dx. Nah, gini kan. Terus baru ditambah dengan integral dari 2 sampai 4. 2 sampai 4 di sininya adalah 16. 16 sin dari n px per 2 dx. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, tutup kurung. Berarti dari sini pun di sini ada parsial lagi di sini. Nah, kita buat dulu nih parsialnya itu bagaimana. Atau kalau enggak kita sederhanain dulu aja kali ya. Nah, kita sederhanakan dulu. Jadi di sini duanya kita coret ke sini, dia jadi 4. Nah, kalau saya coret ke sini, dia jadinya adalah 8. Maka yang kita parsialkan itu adalah di sini jadinya 4x. Nah, terus yang di sini ini dia di sini adalah sin dari npx per 2. Nah, gini kan. Nah, berarti dari sini hasilnya adalah 4 kita turunin 4x kita turunin jadi 4. Nah, berarti integral dari sin itu adalah min cos ya.
minus 2 per NP min cos. Nah, cos dari NPX per 2. Nah, terus 4 diturunin dia jadi 0, yang ini diintegralin. Kalau cos diintegralkan menjadi sin. Kalau iya kan benar ya, sin diturunin jadi cos, berarti cos diintegralkan menjadi sin. Nah, berarti ini tetap masih ada minusnya. Jadi di sini adalah minus 4 per n kuadrat pi kuadrat. Nah, terus di sini adalah sin dari npx per 2. Nah, kalau udah baru di sini kita buat plus minnya. Ya, di sini adalah plus min plus. Nah, kalikan silang. Nah, maka dari sini hasilnya adalah si BN-nya. Oke. Nah, maka dari sini hasil dari BN-nya itu sama dengan setengah. Terus di sini menjadi minus 8x ya. Minus 8x per NP terus cos dari NPX per 2 NPX per 2 terus min ketemu min jadi plus, jadi ditambah dengan 4 per N kuadrat pi kuadrat sin NPX per 2. Nah, dalam batasnya adalah dari 0 sampai 2. Nah, ini yang pertama. Terus baru ditambah yang ini. Hasil dari integral ini, sin dari NPX per 2. Ini kan sebenarnya hanya tinggal kita mengintegralkan si sin NPX per 2 ya. Nah, berarti kan hasilnya sama dengan minus 2. Ya, berarti kan yang tadinya 8 nih. Tadinya kan ada 8. Nah, 8 kita kalikan dengan minus 2. Berarti minus 16 per NP ya. Jadi di sini adalah langsung minus. Nah, minus 16 per NP gitu ya, minus 16 per NP. Nah, ini adalah cos dari NPX per 2. NPX per 2 dalam batasnya adalah dari 2 sampai 4. Nah, 2 sampai 4. Nah, seperti ini ya. Kira-kira begitu. Maka dari sini hasilnya adalah ini iya, setengahnya udah nggak ada ya. Maaf. Oke, karena kan tadi udah kita coret ya. Oke. Nah, maka dari sini tinggal kita masukin nih ke sini. Berarti yang pertama itu nih yang pertama. Nah, maka yang di sini adalah jadinya minus 16. Minus 16 per NP, minus 16 per NP. Nah, terus di sini adalah cos. Ini kalau duanya dimasukin berarti kan tinggal cos NP, gitu ya. Nah, ini pun ketika di sini berarti jadi sin NP. Nah, sin NP itu kan pasti sama dengan 0 ya, sin NP. Ya kan, karena selalu bilangan kelipatan bulat. Jadi, langsung aja saya ditambahkan 0. Langsung saya tambah 0. Nah, terus dikurangin pada saat saya masukin yang kecil nih, yang 0. Ketika saya masukin 0, berarti kan ini minus 8 dikali 0 kan? Oke, hasilnya sama dengan 0. Nah, ini pun ketika di sini jadinya adalah 0 juga, berarti ditambah 0. Nah, ini kan yang pertama nih. Yang pertama. Terus dikurangi dengan, nah ini ketika saya masukin ini berarti menjadi, nah ketika saya masukin 4 berarti jadinya adalah, ya minusnya ini udah saya keluarin ya. Nah, berarti di sini adalah tinggal 16 per NP gitu ya. 16 per NP kalau saya masukin 4 berarti kan jadi cos 2 NP ya enggak? Cos 2 NP, cos 2 NP. Nah, ketika saya masukin 2, nah, ketika saya masukin 2 berarti menjadi dikurangin nih, dikurangin dengan 16 per NP cos NP gitu, cos NP. Ya. Nah, seperti ini gitu, oke? Nah, oke. Nah, berarti jadinya di sini hasilnya. Nah, oke, berarti ini kan di sini adalah si cos NP ya. Yang ini cos NP, yang ini adalah cos NP, maka kita jadikan satu nih. Ini min ketemu min dia jadinya adalah plus, maka yang kita keluarkan dulu berarti yang plus gitu ya. Oh, sebentar, kayaknya dia saling coret deh. Coba kalau kita jabarin ya. Berarti minus 16 per NP, di sini cos dari NP gitu. Terus dikurangin 16 per NP cos 2pi. Nah, terus di sini ditambah. Nah, ditambah 16 per NP ya. Ya, 16 per NP. Terus di sini adalah cos NP, gitu kan ya. Nah, maka
Hasilnya ini sama yang ini jadinya coret. Nah, maka hasilnya ya udah berarti tinggal si 16 doang. Si BN-nya itu sama dengan minus 16 per NP. Terus di sini adalah cos dari 2pi. Nah, ya udah, maka dari sini berarti nah ini lihat ya, di sini kan selalu dia cos 2pi. Kalau cos 2pi itu kan maaf saya ada yang kurang ya. Nah, di sini adalah cos 2NP ya. Cos 2NP. Nah, cos 2NP. Nah, di sini nih. Nah, ini bisa kita masukin lagi. Ini adalah setiap di sini ada faktor pengali 2 ya. Ada faktor pengali 2. Nah, maka faktor pengali 2-nya di sini itu menunjukkan kalau si cos itu selalu cos genap. Ini menjadi cos genap. Menjadi cos genap. Nah, cos genap nilainya berapa? Cos genap nilainya pasti sama dengan 1. Maka ini bisa kita simpelin lagi menjadi hanya tinggal minus 16 per NP. Hanya tinggal minus 16 per NP. Ya, ini saya pakai spidol hitam aja lagi. Oke, sama dengan minus 16 per NP saja. Nah, maka dari sini ya udah, berarti pada saat N-nya sama dengan 1, maka hasilnya sama dengan minus 16 per pi. Minus 16 per pi. Nah, pada saat di sini N-nya sama dengan 2, berarti hasilnya minus 16 per 2 pi. Pada saat N-nya sama dengan 3 di sini, berarti N-nya sama dengan 3, berarti kan hasilnya sama dengan minus 16 per 3pi dan seterusnya ya, gampang saja seperti itu. Maka dari sini kalau kita tulis deretnya itu adalah untuk deretnya. Nah, deret itu kan di sini A0 per 2 ya kan ya. Nah, maka dari sini adalah 24 per 2 ya. Di sini deretnya itu kan adalah A0 per 2. Terus ditambah dengan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini adalah AN. AN di sini cos dari NPX per 2. Terus ditambah dengan BN sin dari NPX per 2. Nah, seperti ini. Nah, ini ternyata dia dua-duanya ada. AN-nya ada, BN-nya ada. Berarti ini masih tergolongnya adalah deret ganjil dan deret genap sekaligus ya. Maka tadi A0-nya 2, di sini hasilnya berarti jadi 24 per 2, ya kan? Nih. Ya, di sini ya. Nah, ini 24 per 2 jadi sama dengan 12. Langsung kita tulis saja di sini ya. Ini adalah 12. Nah, terus ditambah. Nah, ini adalah sigma. Sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, kita masukin yang cosnya dulu. Nah, yang cosnya itu kan hasilnya adalah ini kan ya. Ini. Yang bisa kita keluarkan apa? Minus ya. Di sini kan minus 32 ya. Harusnya kan gitu ya. Minus 32 per pi kuadrat ya. Nah, jadi ini saya rubah tandanya. Ini menjadi minus 32 per pi kuadrat. Nah, per pi kuadrat berarti minus 32 per pi kuadrat. Berarti kalau gitu yang cos itu kan kalau yang 32 per pi kuadrat itu pada saat n-nya 1. Maka di sini menjadi cos dari cos dari 1 ya. Berarti kan cos dari px ya. Ya kan? Pada saat n-nya sama dengan 1 berarti kan menjadi cos px per 2 ya. Nah, di sini adalah cos px per 2. Benar ya? Ya kan? Karena di sini ini sebenarnya harusnya bukan per 2 tapi rumus aslinya adalah per L. Nah, ini adalah per L, NPX per L, NPX per L. Nah, L-nya itu tadi kan kita ketemunya adalah 2, ya kan? Nah, maka langsung aja berarti di sini pada saat N-nya sama dengan 1. Nah, ini adalah PX per 2. Nah, terus ditambah dengan iya benar, ditambah di sini tinggal 1 per 9 lagi. Di sini tinggal ditambah 1 per 9. 1 per 9 cos dari ini kan ketika dimasukin 3 nih. Berarti sama dengan 3px. 3px per 2. Nah, terus dimasukin lagi ditambah 1 per 25 per 25. Nah, ini adalah cos dari ini sama dengan 5. Berarti 5px per 2 ditambah seterusnya. Oke, nah ditambah seterusnya ini baru si AN-nya. Nah, terus baru
Nah, ini semuanya adalah minus nih. Ini dia semuanya adalah minus si BN-nya. Berarti dikurangin lagi. Dikurangin, ini maaf, N sama dengan 1. Dikurangin lagi, sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga. Yang saya keluarkan berarti minus 16 per pi ya. 16 per pi-nya saya keluarkan. Nah, pada saat 16 per pi itu kan N sama dengan 1. Maka berarti di sini adalah BN, BN langsung sin di sini. Langsung di sini dia adalah sin dari px per 2, ya kan? Langsung dia adalah px per 2. Nah, terus di sini ditambah. Nah, ini kalau yang an dia tadi hanya ganjil, ini dia genap pun ada. Berarti di sini adalah 1/2, 1/2, terus sin dari ini 2. 2 berarti jadinya adalah px gitu kan. Nah, terus ditambah lagi di sini jadinya adalah 1/3, 1/3. Terus di sini sin dari 3px per 2 gitu. 3px per 2. Nah, di sini ditambah seterusnya deh seperti itu. Nah, kira-kira beginilah untuk deretnya. Ya, silakan dikoreksi betul atau salah jawabannya ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan apa yang saya kerjakan di sini tidak ada kesalahan, tapi kalaupun ada kesalahan silakan untuk konfirmasi. Oke, nanti soal yang selanjutnya terkait dengan deret setengah jangkauan itu akan saya buat di video yang kedua ya, karena ini sudah kurang lebih 30 menitan. Jadi supaya nggak terlalu lama. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.